bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Hitung Jemaat 292 bait pertama dan ketiga. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang hari-hari kami. Terima kasih kami boleh melalui hari ini dengan berkat-berkat Bapa. Bapa, siapakah kami ini Bapa, orang-orang yang telah berdosa di hadapan-Mu? Tetapi karena anugerah-Mu Engkau perkenankan kami untuk hadir ke hadirat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hendak menyatakan syukur kami atas kasih dan pengampunan-Mu yang berkenan menerima kami. Kami mohon berkat-Mu di dalam ibadah kami saat ini dari awal sampai akhir. Kau berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah kami saat ini, Bapak berkati sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan berita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Hitung Jemaat nomor 424 bait pertama dan ketiga. Thank you.
32 ayat 22 sampai 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma 9 ayat 1 sampai 5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menyanyikan Mazmur 17. Oh
Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua masih berada di dalam situasi yang sulit. Dan hampir bisa dipastikan bahwa hampir semua orang itu terdampak karena situasi yang sulit ini. Di dalam situasi yang sulit dan berdampak bagi semua orang ini, ibadah hari ini diberi judul "Diberi untuk Memberi". Saudara, panggilan kita sebagai orang beriman adalah memberi dan melayani. Dengan memberi dan melayani sesama, hidup kita akan menjadi berarti, menjadi bermakna, karena hidup kita itu dibutuhkan dan berguna bagi orang lain. Beda jika hidup kita ini hanya mau diberi dan dilayani. Tentu saja kita akan jadi beban bagi orang lain dan kita tidak akan mau jika kita ini dilayani seumur hidup kita. Kita adalah orang-orang yang telah merasakan anugerah Tuhan. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, kita menerima jaminan hidup. Tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga di keabadian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita menghayati dengan sungguh-sungguh dan merasakan dengan sungguh-sungguh, maka anugerah Tuhan itu akan mengubah hidup kita, sehingga kita mau berbagi, peduli dengan sesama, supaya mereka pun merasakan anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita 3 hal yang harus dialami oleh orang percaya supaya dapat merasakan belas kasih Tuhan, yang akan mendorongnya untuk mau peduli dan berbagi kepada sesama. Yang pertama, kita harus sadar akan keterbatasan diri, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Saudara, di sekitar kita ada orang-orang yang barangkali kita anggap sombong. Kesombongan itu sesungguhnya diawali dari pengakuan bahwa segala sesuatu itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Segala yang dimilikinya itu adalah miliknya sendiri.
Kesombongan juga mewujud di dalam pikiran yang merasa mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri sehingga tidak membutuhkan orang lain. Bahkan malah cenderung meremehkan orang lain. Orang sombong tidak menghargai Tuhan dan tidak bersyukur karena sesungguhnya semuanya adalah pemberian dari Tuhan, bukan milik kita sendiri, bukan hasil usaha kita sendiri. Saudara, Yakub menjadi sangat kaya ketika sesudah ia melarikan diri dari rumah setelah ia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat yang sesungguhnya ditujukan kepada Esau kakaknya. Sekarang setelah sekian tahun pergi, Yakub akan kembali. Tetapi Yakub mengalami ketakutan kalau harus bertemu dengan kakaknya. Hal ini dapat kita mengerti karena Yakub telah merampas hak kesulungan Esau dengan cara menipu. Dengan cara mengirimkan anak dan istrinya terlebih dahulu dan memberikan banyak persembahan, Yakub ingin melunakkan hati kakaknya, sementara ia sendiri masih berada di belakang berjalan dengan rombongan. Saudara, sekalipun demikian, segala rencana Yakub itu tidak membuatnya tenang. Ketakutan masih melanda dirinya. Ia sadar akan kelemahan. Nah, karena itulah kemudian ketika Yakub bergumul dengan seseorang, maka Yakub bergumul dengan kuat tenaga sampai fajar menyingsing, dan orang itu memukul pangkal paha Yakub sehingga ia menjadi terpelecok. Yakub tidak melepaskan orang itu sebelum dia memberkati Yakub. Yakub membutuhkan berkat itu karena ia merasa dirinya adalah seorang yang lemah. Ini adalah peristiwa yang penting di dalam hidup Yakub. Ia menyadari keterbatasan dirinya dan membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Lalu orang itu berkata kepada Yakub, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Lalu diberkatilah Yakub. Saudara, kesadaran tentang kelemahan diri akan membuka mata hati kita untuk kehadiran Tuhan. Kerendahan hati itu adalah kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kita. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Karena itu, mari kita belajar untuk rendah hati di dalam hidup kita. Yang kedua, mengalami kasih Allah. Dikatakan oleh Yakub, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Itulah teriakan sukacita dan syukur Yakub setelah bergumul dengan Allah dan masih tetap hidup. Yakub mengalami kasih Tuhan. Memang saat itu ada pemahaman bahwa seseorang yang melihat Tuhan itu pasti akan mati. Pun demikian dengan pengalaman Rasul Paulus yang berbicara soal rasa syukur. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengalami kasih Tuhan. Seharusnya ia mati, tetapi ia beroleh pengampunan dan bahkan keselamatan. Nah, pengalaman ini sangat membekas di dalam diri Rasul Paulus sehingga membuatnya mengalami perubahan cara pandang dan tujuan hidup. Rasul Paulus dahulu melawan Tuhan, sekarang melayani Tuhan. Dulu mencari hormat untuk diri sendiri, sekarang mencari hormat untuk Tuhan. Sekarang hanya bersandar kepada belas kasih dari Tuhan. Saudara, ketika hati seseorang sudah tersentuh oleh kasih Tuhan, maka akan terjadi pembaruan itu. Orang hanya akan mengalami kasih Tuhan jika ia memiliki kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Orang memiliki kerendahan hati jika orang itu menyadari akan keterbatasan, kelemahan, dan ketidakberdayaan dirinya. Kasih Allah akan dialami oleh setiap orang yang dengan rendah hati datang kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh juru mazmur. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Marilah kita membangun perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Dengan demikian kita akan merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Yang ketiga, kita dipanggil untuk memberi. Karena itu kita harus sadar bahwa ada panggilan bagi orang percaya untuk memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajar kita untuk mau memberi, berbagi, dan peduli kepada sesama. Semuanya itu dilakukan karena anugerah Tuhan. Kita telah mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tidak hanya keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga jaminan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari yang selalu baru dan yang tidak pernah berhenti. Pemberian Tuhan itulah yang memanggil kita untuk melayani sesama. Hal ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk peduli kepada orang-orang yang mengikutnya. Tidak hanya sekedar menyuruh mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makanan, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, hal memberi seringkali terkendala dengan modal untuk memberi. Kadang kita mendengar alasan, nanti kalau kita sudah memiliki sesuatu kita akan memberikan. Nanti kalau kita sudah kecukupan kita akan memberikan. Bahkan ada juga yang berkata untuk diri sendiri saja tidak cukup, apalagi kalau harus memberi kepada orang lain. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk memberi itu tidak menunggu ketika kita merasa cukup atau ketika kita kaya terlebih dahulu, tetapi dari tekad kita untuk memberi. Tuhan mengajar kita untuk memiliki tekad memberi. Para murid pada waktu itu juga bukan orang yang kaya. Mereka berasal dari golongan bawah, masyarakat kebanyakan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka memberi makan kepada orang-orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menuntun kita untuk memberi itu bukan dari apa yang tidak ada, tetapi dari apa yang ada pada kita. Lihatlah, mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Pemberian yang sekecil apapun, jika diberikan dengan ucapan syukur dan tulus dan diberkati oleh Tuhan, maka akan sangat besar artinya. Itu bukan berarti bahwa kalau memberi itu kita memberi sedikit saja. Tetapi ingat bahwa pemberian kita itu harus berasal dari apa yang ada pada kita, bukan soal besar atau soal kecil. Jangan sampai niat untuk memberi itu bergantung dari banyaknya roti atau ikan yang kita miliki. Tetapi mulailah dari hati yang digerakkan oleh kasih. Marilah kita memberi, karena kita sudah diberi. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya kalau kita menyadari akan kelemahan dan keterbatasan diri kita bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita mengalami kasih Tuhan, dan itulah berkat yang luar biasa yang dapat kita rasakan. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Karena aku telah diberi, maka aku memberi.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas berkat-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh menyapa kami, yang menjadi semangat bagi kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Engkau telah memberikan anugerah-Mu kepada kami, Engkau mengajar kepada kami, juga bisa membagikan anugerah-Mu itu kepada sesama kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk umat manusia, orang-orang yang Kau kasih ini Tuhan sekarang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Sekian lamanya kami berseru-seru kepada Engkau Tuhan, dan tidak akan pernah kami bosan berseru-seru kepada Engkau memohon pertolongan-Mu. Biarlah kasih-Mu boleh kami rasakan bagi umat manusia di dunia ini, di dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Mohon berkat-Mu bagi usaha-usaha untuk penemuan obat dan vaksin bagi COVID-19 ini. Biarlah segera terwujud dan boleh menjadi sarana bagi Tuhan di dalam memulihkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berada di garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, untuk para relawan, untuk tenaga medis, dokter, perawat, untuk para pemerintah dimanapun berada, kira boleh melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dan Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan dengan Bapa jauhkan dari segala sakit penyakit. Saya berdoa untuk orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini, Bapa berkati, Bapa pulihkan. Saya berdoa untuk orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini, Bapa berkati, Bapa sembuhkan, pulih seperti tidak kala. Bapa berkati keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya karena pandemi COVID-19 ini. Bapa hiburkan. Bapa berkati untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor ini, bagaimanapun juga kami juga terdampak karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa berkati di dalam kami memulihkan kehidupan kami, dan bahkan Tuhan berkati kami sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas berkat ini. Seluruh doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Nat persembahan diambil dari kitab 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387 bait 1, 2, dan 4.
Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan, sehingga sampai saat ini kami bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Bambang Wijayanto. Kiranya Engkau memberkati keluarganya, putra-putranya, dan terlebih lagi Engkau akan memberkati pelayanannya semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kecakapan dan tanggung jawab untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera ada dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga ingin berdoa, Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, di jantung hati kita. Dan marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan mundurlah dari rumah ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Makasih